Pada suatu hari di mana sang mentari terang benderang, namun tak lama kemudian nampak asap hitam datang yang merusak pemandangan dan membuat banyak orang risau. Tak lain, mereka adalah penjajah Belanda. Kedatangannya pun membuat keadaan tak lagi menyenangkan. Ini Darmi. Iya, Nyonya Sumi. Saya dengar Belanda datang kemari ya? Iya benar, hidup kita sudah tidak aman. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Saya juga berpikir seperti itu. Hei kalian, tunduklah pada Ai, dihormat. Jika tidak, Lemos N seisinya menjadi milik kami. Iya, kami akan tunduk kepada Tuan. Nice. Kelly, ambilkan mereka sembako. Hai, Chen. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Siapa di sini yang paling kalian hormati? Tuanku Imam Bonjol. Siapa dia? I shall be respect here. Ini sembako untuk kalian semua. Baik Tuan, kami akan pergi dari sini. Sir, I think ada 2 golongan yang bisa kita manfaatkan. Itu bagus sekali. Good job. Sekarang tugas kita adalah menghasut kedua golongan tersebut. Kita adu domba mereka. Ayo kita jalankan rencananya. I cannot wait. Di tempat lain, Tuanku Imam Bonjol dan asistennya sedang berjalan dan bertemu penduduk dan bertemu dengan kaum adat. Tuan, lihatlah mereka sedang bermain judi. Astagfirullahaladzim. Haha, aku menang lagi. Ya Datuk, kau memang hebat. Hei kalian, hentikan permainan itu. Kenapa harus diberhentikan? Ini adalah tradisi kami. Permainan itu haram. Islam melarang judi untuk dimainkan. Hentikan permainan itu. Hentikan, atau Tuhan akan melakukan kalian. Pergi kalian jika kesini hanya melarang kami. Baiklah, itu mau kalian. Kami akan pergi dan tidak akan melarang kalian lagi. Baik, kami akan pergi. Halo kaum Padri. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya singgah di sini hanya untuk mengatakan sesuatu untuk kaum adat. Ada apa dengan kaum adat sehingga Tuan sampai singgah ke sini? Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa kaum kalian lebih sedikit dari kaum adat? Mereka bisa melakukan apa saja agar kaum kalian dicap buruk oleh semua orang. Benarkah itu Tuan? Jika kalian tidak percaya, ambillah uang ini. Terima kasih, kita percaya pada Tuan. Ya sudah, saya pergi dulu. Good afternoon. Good afternoon, hati-hati Tuan. Berani sekali mereka mengatakan itu tentang kita. Apa maksud kalian menjelek-jelekkan nama baik kaum Padri? Apa? Bukannya kalian yang menyebarkan gosip tentang kaum penduduk kami? Kalian yang menghina kaum kami. Saya akan mengadukan pada Tuan Imam Bonjol jika kalian telah menghancurkan kaum kami. Baiklah, jika itu yang kau laporkan ke Imam Bonjol, saya akan mengadukanmu kepada pemimpin kami. Saat itulah kaum Padri dan kaum adat sudah saling membenci hingga menjadi perang karena telah terhasut oleh orang Belanda tersebut. Namun, dalam peperangan ini, kaum Padri mengalami kemenangan di mana-mana, hanya untuk menyadarkan kaum adat bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Datuk, kita tidak usah berperang hanya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Apa kamu takut jika kita berperang? Saya tidak takut. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik. Banyak bicara kau. Karena kekalahannya, kaum adat yang dipimpin oleh Datuk Didi pergi menemui Belanda untuk meminta bantuan. Selamat sore Tuan James. Selamat sore Datuk Didi. Ada perlu apa jauh-jauh datang kemari? Saya ingin Belanda membantu kaum kami untuk melawan kaum Padri. But
Keuntungan apa untukku bila aku membantu? Kita bisa membuat perjanjian. Hah, perjanjian apa yang dimaksud Datuk? Jika kita menang, kita bisa bagi 2 tanah Minangkabau ini. Datuk yang sangat sombong ini, so stupid. Besok pagi, kita akan membuat perjanjian dengan Imam Bonjol. Alright, akan kutunggu besok. Hahaha, akhirnya mereka meminta bantuan padaku. Inilah kesempatan untukku menghancurkan kaum Patri kemudian kaum Adat untuk menguasai daerah ini. Hahaha. Keesokan harinya. Datuk, apa kau? Mengapa kau ajak orang Belanda itu kemari? Kau iri dengan keberhasilan saya bisa bersatu dengan Belanda, kan? Saya tidak iri. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik tanpa harus mengajak orang itu di dalam pertemuan ini. Cukup, bukannya kalian ingin bersatu? Tidak usah bertele-tele, Tuan James. Saya di sini hanya ingin menyelesaikan perjanjian ini. Datuk Didi menyetujui perjanjian tersebut yang dinamakan dengan Perjanjian Masal. Dengan sombongnya, Datuk Didi mengatakan bahwa dia akan berhasil ke depannya. Datuk, mengapa kita harus berpisah? Bukannya kita ini sama? Apanya yang sama? Jelas kita berbeda. Kau dengan cerita omong kosongmu dan aku dengan ajaran nenek moyangku. Tapi kita bisa bersatu dengan adanya perbedaan. Terserah kau, Imam. Yang terpenting, aku sudah menyetujui surat perjanjian itu. Dan sekarang, batas kaum adat sudah ditentukan. Saya harap ini memang yang terbaik untuk kaum adat. Tetapi, siapa menyangka Belanda telah mengingkari perjanjian tersebut. Belanda juga melakukan tindakan-tindakan yang kejam kepada penduduk Minangkabau, yaitu dengan dipaksa untuk bekerja keras. Datuk Didi pergi melewati perbatasan untuk bertemu dengan Imam Bonjol. Aku menyesal telah mengikuti perjanjian itu. Kini, sekarang kaumku sering mengadu bahwa Belanda sering memaksa mereka untuk bekerja keras. Sekarang kau sudah lihat kan apa yang mereka lakukan pada penduduk sekitar? Kita hanya dimanfaatkan oleh mereka. Sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Saya percaya ketika saya melihatnya, dan maafkan saya telah mempercayai mereka. Kini, kita hanya bisa mengusirnya. Tapi bagaimana caranya? Baik, sekarang mari kita usir orang Belanda tersebut. Besok, kumpulkan semua pasukanmu. Baik. Kita bisa bertemu di dekat peristirahatan Belanda. Aku akan membawa pasukanku jika kita kalah. Jangan sampai kita tertangkap oleh Belanda. Sebisa mungkin kita lari. Setelah pertemuan itu, Tuanku Imam Bonjol dan Datuk Didi akhirnya berencana untuk melakukan penyerangan kepada Belanda. Dalam peperangan ini, Belanda mengalami kesulitan menghadapi dari kedua golongan tersebut. Apa semua sudah kumpul? Sudah. Apa kalian semua sudah siap? Siap. Kita serang. Sebaiknya kita kabur sebelum mereka membunuh kita. Kau ikutlah denganku. Baik, Tuan. Setelah lama bersembunyi, James mengirim Bram di bagian Belanda untuk meminta bantuan yang berada di Pulau Jawa. Kita telah mengalami kekalahan jika kedua kaum tersebut bersatu. Mereka sangat kuat. Kita harus meminta bantuan ke prajurit yang ada di Pulau Jawa. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Jawa. Lapor. Saya dikirim oleh Kapten Jan untuk meminta bantuan karena pasukan kita telah gugur melawan rakyat Sumatera. Kau kembalilah kemari. Malam ini kita akan pergi ke Pulau Sumatera dan aku akan membawakan pasukan. Baik, Tuan. Sesampainya di Pulau Sumatera Barat. Tuan, saya sudah membawa pasukan bantuan dari Pulau Jawa.
Bagus, besok kita akan menyerang dua kaum itu tanpa ampun. Keesokan harinya, perang pun terjadi kembali. Setelah mendapat bantuan dari pihak Belanda dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palupuh untuk berunding. Tapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, kemudian ke Ambon, lalu ke Lotak, Minahasa, dekat Manado, dan meninggal pada tanggal 6 November 1864. Dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau, menjadi milik Belanda.